Jalan Pantura terkenal sebagai jalur paling sibuk di Pulau Jawa. Siang ramai, tapi malamnya sunyi dan mencekam. Ada satu pom bensin tua di pinggir jalur itu. Lampunya sering mati. Petugasnya jarang kelihatan, tapi anehnya selalu ramai pelanggan. Orang bilang pemiliknya kaya mendadak tanpa alasan jelas. Namanya Pak Arya. Dan sejak pom bensin itu berdiri, sudah banyak kejadian aneh yang bikin orang takut lewat malam-malam. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Jalan Pantura malam itu terasa begitu panjang dan mencekam. Suara deru truk yang melintas terdengar saling bersahutan. Sesekali disertai bunyi klakson yang memecah keheningan. Angin dari laut utara Jawa berhembus pelan, membawa aroma asin bercampur debu jalanan. Lampu-lampu jalan sebagian mati, hanya tersisa beberapa yang masih berkedip-kedip redup seperti nyawa yang hampir padam. Di tengah kegelapan itu, satu-satunya tempat yang tampak terang hanyalah sebuah pom bensin yang berdiri sendiri di antara hamparan sawah dan rawa. Di papan besar bercahaya legit tertulis, SIPBU Ahya Fuel Menus 24 Jam. Dari jauh, pom itu tampak biasa saja, ada beberapa pompa bensin, warung kecil di pinggirnya, dan satu kantor mungil dengan kaca buram. Tapi entah kenapa setiap orang yang lewat malam-malam selalu merasa ada yang ganjil. Lampu yang menyala tampak terlalu terang untuk ukuran daerah sepi seperti itu. Sementara tak pernah ada kendaraan lain parkir lama di sana. Kadang hanya terlihat satu petugas berdiri kaku di dekat pompa, menatap lurus ke jalan, seolah sedang menunggu seseorang lewat. Orang-orang di sekitar wilayah itu sudah terbiasa melihat pom bensin itu dari jauh, tapi mereka jarang benar-benar mampir. Mungkin karena suasananya terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar aneh di situ. Seperti berhenti setiap kali ada kendaraan mendekat. Banyak warga bilang, pom itu bukan tempat biasa. Mereka percaya ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemiliknya, seorang pria bernama Pak Arya. Katanya dulu Pak Arya hanyalah pegawai pom kecil di Jakarta. Hidup pas-pasan dan dikenal baik oleh orang-orang sekitar. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba saja ia bisa membangun pom bensin besar di jalur Pantura ini. Proses pembangunannya pun aneh. Hanya butuh waktu 3 bulan sejak tanah dibeli sampai pom itu beroperasi. Warga sekitar masih ingat, malam-malam selalu terdengar suara mesin dan las dari lokasi itu. Bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Aneh ya, siapa yang kerja malam-malam begitu? Kata Pak Saman, seorang petani tua yang rumahnya tak jauh dari situ. Waktu saya lewat, kelihatan kayak banyak orang kerja. Tapi begitu saya dekati, sepi, cuma lampu sorot yang nyala. Cerita tentang pom itu makin aneh setelah mulai beroperasi. Awalnya warga senang, karena mereka nggak perlu jauh-jauh ke kota buat beli bensin. Tapi satu persatu orang yang kerja di sana mulai keluar. Ada yang baru seminggu, ada yang cuma bertahan 3 hari, dan anehnya, semua kasih alasan yang sama, saya nggak kuat kerja malam di situ. Banyak yang aneh mas, kata salah satu mantan petugas pom bernama Yanto. Ketika ditanya apa maksud aneh, Yanto hanya menatap kosong dan menelan ludah. Kadang, tengah malam, saya dengar ada suara orang jalan di belakang tangki bensin. Tapi pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa. Pernah juga waktu lagi isi bensin buat sopir truk, saya lihat bayangan orang berdiri di atas atap pom. Waktu saya lihat lagi, hilang. Warga mulai curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Soalnya, sejak pom itu berdiri, ekonomi di desa sekitar mulai naik, jalanan jadi lebih ramai, banyak pedagang kecil ikut jualan di sekitar SPBU, dan kadang Pak Arya ngasih sembako gratis ke warga. Dia orangnya dermawan, kata Bu Lastri, pemilik warung nasi di seberang jalan. Tapi saya heran, kok dia nggak pernah kelihatan capek ya? Malam-malam suka nongkrong di pom sendirian, kadang sambil ngelihatin langit. Suatu malam, Bu Lastri yang warungnya belum sempat tutup, mendengar suara aneh dari arah pom. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Dari setelah tirai warungnya, dia melihat ada cahaya lilin di dekat tangki bensin. Samar-samar terlihat sosok seseorang berjongkok, seperti sedang berdoa. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, orang itu bukan satu, ada 2 sosok. Satunya berbadan besar, satunya lagi terlihat ramping dengan rambut panjang. Mereka menyalakan lilin, lalu mengelilinginya dengan sesuatu seperti bunga melati dan dupa. Bau kemenyan mulai tercium, terbawa angin sampai ke warungnya. Waktu itu saya kira orang lagi ziarah atau apa, cerita Bu Lastri keesokan paginya. Tapi pas saya perhatikan lagi, nggak mungkin orang biasa. Si rambut panjang itu, tangannya nggak kayak tangan manusia, panjang banget, pucat dan jari-jarinya lentik tapi aneh, kayak sisik ikan. Sejak malam itu, Bu Lastri nggak pernah berani buka warung lewat jam 10 malam.
Setiap kali dia dengar suara motor berhenti di depan pom bensin itu, dia langsung tutup tirai warungnya rapat-rapat. Kadang suara tawa kecil perempuan terdengar samar di antara hembusan angin. Warga desa lain juga pernah melihat hal-hal aneh. Pak Darto, seorang pengendara truk yang sering isi bensin di situ, pernah cerita ke teman-temannya di warung kopi. Waktu itu sekitar jam 2 pagi, saya mampir ke pom itu. Petugasnya cuma satu, laki-laki muda, tapi saya lihat di kaca kantor, ada bayangan perempuan berdiri di belakang dia. Pas saya nengok langsung ke dalam, perempuan itu nggak ada. Temannya, yang juga sopir truk, langsung menimpali. Saya juga pernah. Tuh, pas isi bensin di situ, saya dikasih kembalian. Tapi tangan petugasnya dingin banget, kayak es. Saya pikir dia sakit, tapi waktu saya lihat mukanya lewat kaca spion, dia senyum. Matanya hitam semua. Cerita-cerita seperti itu makin lama makin banyak. Tapi entah kenapa, justru makin banyak orang mampir. Mungkin karena harganya sedikit lebih murah, atau mungkin karena rasa penasaran yang bikin mereka datang. Tapi ada hal yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setiap malam Jumat, pom itu selalu tutup setengah malam. Alasannya nggak jelas, lampu dimatikan, pagar ditutup, dan suara mesin dari dalam kadang terdengar samar-samar. Orang-orang menduga malam itu ada sesuatu yang dilakukan Pak Arya. Ritual mungkin. Bu Lastri sendiri pernah lihat dari jauh, waktu hujan gerimis. Dari arah sawah belakang pom, saya lihat api kecil menyala, kayak orang bakar sesuatu. Tapi nggak bau plastik, malah bau daging gosong. Ada juga yang bilang, pernah mendengar suara orang menangis dari arah tangki bensin. Suaranya pelan, kayak perempuan yang kesakitan. Tapi begitu didekati, suara itu hilang begitu saja, digantikan bau bensin yang menyengat. Sejak kejadian-kejadian itu, suasana di sekitar pom makin terasa berat. Banyak yang bilang, kalau lewat situ malam-malam, jangan menatap langsung ke arah pom. Katanya bisa lihat sesuatu yang gak seharusnya terlihat. Pernah ada pengendara motor yang nekat berhenti karena penasaran melihat sosok putih berdiri di bawah lampu pom. Setelah itu, dia demam tinggi 3 hari dan mengigau terus. Bilang bahwa perempuan itu tersenyum dan memanggil namanya. Meski begitu, Pak Arya tetap tampak tenang. Setiap pagi dia datang ke pom dengan wajah cerah, menyapa semua orang, seolah nggak ada yang terjadi. Mobil Fortuner hitamnya selalu berhenti tepat di depan kantor pom, dan dia duduk di dalam sambil menyeruput kopi. Warga yang lewat cuma bisa menatap dari jauh, antara kagum dan takut. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di pom bensin itu. Tapi satu hal yang pasti, setiap malam, lampu pom itu selalu menyala terang di tengah jalan pantura yang gelap. Terlalu terang, seolah sedang menantikan seseorang datang. Dan siapapun yang pernah lewat di sana, selalu merasa sama perasaan dingin menjalar dari tengkuk sampai ke kaki. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik bayangan tangki bensin besar itu. Pak Arya dikenal sebagai sosok yang ramah di siang hari. Tapi, entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal setiap kali orang melihatnya di malam hari. Siang hari, ia terlihat seperti pengusaha sukses pada umumnya. Selalu rapi, murah senyum, dan sopan kepada siapapun yang ditemuinya. Ia sering menyapa warga sekitar, bahkan suka membeli makanan dari warung kecil di seberang pom, sambil bercanda ringan. Tapi ketika matahari mulai tenggelam, aura pria itu berubah total. Senyumnya menghilang, dan pandangannya menjadi tajam, dingin, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setiap sore menjelang maghrib, Fortuner hitam miliknya selalu terlihat meluncur pelan memasuki area pom bensin. Lampunya menyala terang, menyoroti jalanan berdebu di depan, sebelum berhenti tepat di depan kantor kecil di sisi kiri. Dari dalam mobil itu, Pak Arya akan keluar dengan langkah tenang. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, dan cara jalannya selalu tegak. Orang-orang bilang, caranya berjalan saja sudah cukup untuk membuat orang segan. Rambutnya klimis, disisir rapi ke belakang, dan di tangan kanannya selalu melingkar sebuah cincin batu besar berwarna merah tua yang katanya didapat dari guru spiritualnya. Batu itu sering menarik perhatian. Beberapa orang percaya itu cuma aksesori mahal. Tapi sebagian lain meyakini cincin itu punya kekuatan gaib. Sebab pernah suatu kali, seorang anak kecil tanpa sengaja menatap cincin itu lama-lama. Tak lama kemudian, anak itu jatuh pingsan dan demam tinggi selama 2 hari. Sejak saat itu, warga jarang berani menatap tangan kanan Pak Arya. Mereka cuma berani menunduk setiap kali bersalaman dengannya. Sardi, sopir pribadinya yang sudah bekerja hampir 5 tahun, dikenal pendiam dan loyal. Tapi suatu malam, ketika ia nongkrong di warung kopi dekat pom bensin, dia sempat bicara pelan pada 2 warga yang duduk di sebelahnya. "Kalau malam itu bape kelot mas, katanya ada yang dipanggil." Begitu kata Sardi, dengan suara lirih dan wajah waspada seolah takut ada yang mendengar.
Ucapannya membuat kedua warga yang mendengarnya langsung saling pandang. Mereka tahu, laut terdekat berjarak hampir 20 km dari situ. Dan jalannya gelap serta sepi. "Laut mana, Di?" tanya salah satu warga pelan. Sardi hanya menggeleng sambil menghembuskan napas. "Saya nggak tahu. Pokoknya kalau udah tanggal tertentu, sekitar malam Jumat Kliwon, beliau pasti keluar sendiri. Kadang saya diminta standby, tapi dilarang ikut. Saya disuruh tunggu di mobil, jauh dari tempat dia turun. Dia ngapain di sana? Entahlah. Tapi pernah saya lihat sekilas. Waktu beliau keluar mobil, dia bawa semacam kendi tanah liat. Waktu balik, kendinya udah kosong, tapi bajunya basah kuyup kayak habis kena ombak." Sejak cerita itu menyebar, warga mulai yakin kalau Pak Arya punya pesugihan dari laut. Semakin banyak pula cerita yang beredar. Ada yang bilang dia punya istri gaib di lautan selatan. Ada juga yang percaya dia memelihara makhluk halus penjaga kekayaannya. Orang-orang makin takut, tapi di sisi lain mereka nggak berani menuduh. Soalnya setiap orang yang berani menjelekkan nama Pak Arya, nasibnya selalu berakhir sial. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang sakit mendadak tanpa sebab. Bahkan, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena jatuh di sumur belakang rumahnya. Sumur tua di area belakang pom bensin itu memang dikenal aneh. Letaknya agak tersembunyi, di balik gudang penyimpanan oli bekas. Sumur itu nggak pernah ditutup rapat, cuma ditutup papan kayu seadanya. Beberapa pekerja baru sering mengeluh mencium bau amis dari arah sana, seperti bau darah bercampur lumpur. Kadang juga terdengar suara gemericik air di malam hari. Padahal, siangnya air di sumur itu kering. Pernah sekali seorang petugas kebersihan mencoba menutup sumur itu dengan semen. Tapi keesokan harinya tutupnya retak dan terlepas sendiri. Seolah ada sesuatu dari dalam yang menolak ditutup. Salah satu karyawan baru bernama Tony sempat mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Ia baru bekerja seminggu di sana, dan malam itu, ia mendapat giliran jaga shift malam. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat, dan tidak ada satupun kendaraan lewat. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan kabut tipis di sekitar pom. Dari kaihan, Tony melihat Fortuner hitam berhenti di depan gerbang. Lampunya padam, tapi ia bisa mengenali sosok Pak Arya keluar dari mobil. Pria itu berjalan perlahan ke arah belakang pom sambil membawa tas kecil. Rasa penasaran membuat Tony ingin tahu apa yang dilakukan bosnya tengah malam begini. Ia mematikan lampu di ruangannya, lalu mengintip dari sela jendela kantor. Dari bayangan lampu luar, ia melihat Pak Arya jongkok di depan sumur tua. Lelaki itu meletakkan sesuatu di atas papan kayu penutup sumur, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, terbawa angin malam yang lembab. Tony menelan ludah. Matanya terpaku melihat Pak Arya seperti sedang berbicara sendiri. Awalnya suaranya pelan, tapi lama-lama berubah jadi gumaman keras, diselingi tawa aneh yang menggema di antara suara jangkrik. Saat itu juga, Tony melihat sesuatu dari dalam sumur bergerak. Air yang tadinya tenang mulai bergolak, muncul gelambong-gelambong besar. Dan dari dalamnya terlihat sesuatu berwarna hitam pekat perlahan naik ke permukaan. Tony refleks mundur, tapi matanya masih menatap keluar. Sosok hitam itu terlihat seperti rambut panjang basah yang keluar dari dalam sumur, lalu berubah menjadi bayangan perempuan berkulit pucat. Tony bisa mendengar suaranya, lembut tapi dingin seperti bisikan yang langsung masuk ke telinga. "Oh ya, aku haus." Pak Arya hanya tertawa kecil, lalu mengambil sesuatu dari tasnya, sekantong darah segar yang terlihat masih menetes. Ia menuangkannya pelan ke dalam sumur. Aroma amis langsung menyebar ke seluruh area. Tony menutup mulutnya menahan mual, tapi matanya tetap terpaku pada pemandangan itu. Sosok hitam itu seolah menikmati setiap tetes darah yang masuk, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam air, meninggalkan permukaan sumur yang berputar pelan seperti pusaran kecil. Setelah selesai, Pak Arya berdiri dan mematikan kemenyan. Ia menatap ke arah sekitar, dan entah kenapa, Tony merasa tatapan itu berhenti tepat ke arah jendelanya. Hatinya berdegup keras, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia buru-buru berbalik pura-pura sibuk membereskan meja, berharap Pak Arya nggak menyadari kalau tadi dia mengintip. Tapi sejak malam itu, Tony nggak pernah bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, dia selalu teringat wajah perempuan dari dalam sumur itu. Matanya hitam legam tanpa bola mata, menatapnya dalam diam. Keesokan harinya, Tony menghilang. Ia meninggalkan seragam kerjanya di ruang ganti, tanpa surat pengunduran diri, tanpa pamit pada siapapun. Menurut Tumontemonia, pagi-pagi sekali dia terlihat berjalan tergesa ke arah terminal membawa tas kecil. Setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Beberapa hari kemudian, Pak Arya datang seperti biasa ke pom bensin. Ia bahkan sempat bertanya santai kepada petugas shift pagi, "Tony kemana? Nggak masuk kerja, ya?" Petugas itu menjawab gugup, "Iya Pak, katanya pindah kerja." Pak Arya cuma mengangguk pelan dan tersenyum tipis.
Tapi petugas itu bersumpah saat Pak Arya menatapnya. Pupil matanya terlihat bukan hitam, melainkan kemerahan seperti bara api. Sejak malam itu, para pekerja semakin jarang mau ambil shift malam. Beberapa kali pom dibiarkan kosong saat tengah malam karena mereka takut. Namun anehnya, setiap kali pom ditinggal, lampu-lampu tetap menyala terang dan suara mesin pompa tetap terdengar bekerja, seolah ada yang sedang isi bensin. Warga sekitar akhirnya benar-benar yakin kalau Pak Arya bukan manusia biasa. Mereka mulai menjaga jarak, meski di siang hari pria itu masih terlihat normal, bahkan ramah. Tapi bagi mereka yang pernah melihat wajahnya di malam hari, akan tahu satu hal. Di balik senyum tenang itu, ada sesuatu yang bersembunyi, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Malam Jumat Kliwon berikutnya jadi malam paling mencekam bagi warga sekitar SPBU Arya Fuel. Angin berhembus kencang dari arah laut utara, membawa bau asin yang bercampur amis darah. Sejak matahari tenggelam, suasana desa di sekitar pom bensin itu terasa aneh tenang, tapi tegang. Banyak orang memilih menutup pintu lebih awal. Bahkan warung kopi yang biasanya buka sampai tengah malam, malam itu sudah sepi sejak jam 9. Dari kejauhan, lampu neon pom bensin masih menyala terang. Tapi kalau diperhatikan, cahayanya agak berbeda. Bukan putih kekuningan seperti biasanya, melainkan sedikit kemerahan. Seolah ada sesuatu yang berpendar dari dalam tanah. Beberapa pemuda desa yang lewat sempat melihat bayangan seperti orang berdiri di dekat tangki bawah tanah. Tapi begitu mereka menatap lebih lama, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya suara gesekan seperti rantai diseret pelan. Di dalam ruang kantor kecil SPBU, Pak Arya duduk tenang. Di meja depannya ada dupa yang sudah separuh terbakar dan kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat. Di kursi pojok sopir pribadinya, Sardi, menunduk tak berani bicara. Ia sudah biasa melihat majikannya melakukan hal-hal aneh. Tapi malam itu, hawa di ruangan terasa lebih berat dari biasanya. Sudah waktunya, gumam Pak Arya pelan. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di antara suara jangkrik yang mendadak berhenti. Sardi gemetar. Yang dipanggil dari laut itu? Pak, tanyanya dengan suara bergetar. Pak Arya menatapnya, matanya merah samar diterpa cahaya dupa. Dia sudah menunggu, tapi malam ini harus ada pengganti. Tumbleberry, Sardi menelan ludah. Ia tahu maksud Pak Arya, setiap beberapa bulan sekali selalu ada orang hilang. Kadang pekerja baru, kadang orang lewat yang mampir ngisi bensin. Dan anehnya, semua menghilang tanpa jejak. Polisi sudah beberapa kali datang, tapi tak pernah menemukan petunjuk. Tengah malam itu, seorang karyawan baru bernama Roni masih berjaga di area pom. Dia anak muda asal Pemalang, baru kerja seminggu, dan belum tahu banyak soal cerita angker di tempat itu. Waktu itu Roni duduk di kursi dekat dispenser bensin. Matanya mulai berat karena ngantuk. Hanya ada satu mobil truk parkir di sisi timur, sopirnya tidur di kabin. Tiba-tiba Roni mencium bau amis, seperti darah. Dia menoleh ke arah sumur tua di belakang. Dari sana muncul kabut tipis dan suara seperti orang berbisik pelan. Roni berdiri, mencoba melihat lebih dekat. Saat ia melangkah mendekat, tanah di sekitar sumur seperti bergetar. Pak Arya, panggilnya lirih, tapi tak ada jawaban. Kabut makin tebal, dan dari dalam sumur muncul sesuatu seperti tangan hitam, berlendir, dengan kuku panjang tajam. Roni mundur ketakutan, tapi kakinya terpeleset. Ia jatuh ke tanah. Dan saat itulah, tangan itu melesat, mencengkeram pergelangan kakinya. Roni menjerit sekaris-karis nia, tapi di luar pom bensin, suara itu seperti hilang ditelan angin. Sardi yang mendengar dari ruang kantor langsung pucat. Ia tahu ritualnya sudah dimulai. Tapi yang membuatnya makin takut, Pak Arya masih duduk diam, mata terpajam. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu yang tak dimengerti. Suara jeritan Roni berhenti tiba-tiba, hening, lalu muncul bau gosong bercampur amis yang menyengat. Sardi nekat mengintip keluar, dan hampir pingsan melihat pemandangan di depan sumur. Tanah di sekitar sana basah, tapi bukan karena air melainkan darah yang mengalir pelan ke lubang sumur. Di tengahnya, Roni sudah tak bergerak. Tubuhnya seperti kering kerontang, kulitnya menempel ke tulang, matanya melotot kosong. Pak Arya berdiri perlahan, menatap tubuh itu tanpa ekspresi. Selesai, dia sudah puas, katanya pelan. Sardi mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Popek, itu apa, Pak? Bukan urusanmu, Sar. Kamu cukup tahu, setiap darah yang jatuh ke tanah ini, gantinya emas dan rezeki. Besok tangki pom kita penuh lagi. Dan benar saja, esok paginya, pom bensin itu kembali ramai. Truk-truk antre panjang, seolah tak ada kejadian apa-apa malam sebelumnya. Warga yang lewat hanya melihat petugas baru sibuk kerja, seolah semua normal. Tapi di tanah belakang, bekas darah masih meninggalkan noda gelap yang tak bisa hilang,
meski sudah disiram air berkali-kali. Kabar tentang penemuan mayat di sawah belakang pom bensin menyebar cepat. Warga menemukannya 2 hari kemudian, tubuh kering dengan wajah seperti orang ketakutan. Polisi datang lagi, tapi hasilnya tetap nihil. CCTV pom mati pas jam kejadian. Seperti biasa, waktu ditanya, Pak Arya hanya mengangkat bahu dan berkata, "Kasihan ya, mungkin dia dibuang penjahat. Daerah sini memang rawan." Tapi yang ngone, setiap kali kejadian seperti itu, pom bensin Arya Fuel malah makin ramai. Bahkan, pasokan bensinnya nggak pernah habis, padahal daerah sekitar sering kekurangan stok. Malam-malam berikutnya, warga makin sering mendengar suara aneh dari arah pom. Kadang seperti suara orang menangis pelan, kadang seperti sesuatu yang menyeret rantai. Bahkan ada sopir truk yang mengaku lihat sosok petugas pom dengan seragam lengkap, tapi mukanya pucat dan matanya kosong. Ketika sopir itu nengok lewat kaca spion, orangnya sudah nggak ada. Sejak kejadian itu, beberapa warga berani bersumpah kalau tiap malam Jumat Kliwon, terlihat cahaya merah dari dalam sumur tua di belakang pom. Kadang terdengar suara percikan seperti ombak kecil, padahal jarak ke laut lumayan jauh. Orang-orang mulai curiga kalau pom bensin itu bukan tempat biasa. Ada yang bilang, tangki bensin bawah tanahnya bukan hanya menyimpan bahan bakar, tapi juga tempat menampung darah tumbal. Cerita ini makin kuat setelah ada pekerja lain yang tiba-tiba menghilang seminggu kemudian tanpa jejak, tanpa kabar. Sardi, sopir pribadi Pak Arya, semakin ketakutan. Ia mulai sering bermimpi buruk, melihat sumur yang meneteskan darah, mendengar suara wanita dari laut yang memanggil namanya. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Biasanya setelah beberapa kali tumbal, gilirannya akan tiba. Tapi bagaimana ia bisa lari? Setiap kali ia mencoba kabur, mobilnya selalu mogok begitu keluar dari area SPBU. Di sisi lain, warga hanya bisa berbisik-bisik. Tak ada yang berani melapor atau melawan Pak Arya. Soalnya, siapapun yang berani ngomong jelek tentang dia, pasti kena sial. Ada yang tiba-tiba sakit keras. Ada juga yang rumahnya kebakaran aneh. Sejak malam tumbal itu, SPBU Arya Fuel tak pernah sepi. Bahkan, orang-orang luar kota sengaja mampir karena katanya harga bensinnya selalu stabil, walau di tempat lain naik. Tapi mereka tidak tahu, setiap liter yang mereka beli mungkin dibayar dengan nyawa seseorang. Dan di malam yang sunyi, di bawah sinar lampu pom yang merah samar, masih terdengar suara dari arah sumur tua, suara seperti seseorang yang tertawa pelan di antara bau bensin dan darah yang belum benar-benar hilang. Malam itu udara di sekitar pom bensin Arya Fuel terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, tanpa bintang, dan suara serangga pun seperti menghilang entah kemana. Di rumah kecilnya yang terletak sekitar 300 meter dari pom, Bu Lastri yang sudah berumur 50-an, sedang menyiapkan air panas untuk membuat teh. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok. Bu Lastri agak heran, karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dengan sedikit ragu, ia berjalan ke arah pintu sambil membawa senter kecil. "Siapa ya?" tanyanya dari dalam. Bu Lastri, tolong bukain, saya Darto." Suara dari luar terdengar gemetar, nyaris seperti orang menangis. Begitu pintu dibuka, Bu Lastri kaget setengah mati. Darto, salah satu petugas pom yang sudah lama kerja di tempat Pak Arya, berdiri dengan wajah pucat pasi. Bajunya kusut dan kotor seperti habis lari jauh. Matanya merah dan berair. Tangannya gemetaran hebat. "Loh, tobat tuh, kamu kenapa?" tanya Bu Lastri panik. "Saya nggak tahan, Bu." Darto langsung jatuh berlutut. "Saya mau keluar dari pom itu. Saya nggak mau kerja di situ lagi. Saya takut." Bu Lastri buru-buru menutup pintu dan membantu Darto duduk di kursi. Ia menuangkan teh panas dan mendorong cangkirnya ke depan pria itu. Tapi Darto bahkan tak menyentuhnya. Napasnya cepat dan tidak teratur. "Ada apa tuh? Kamu ngomong pelen-pelen aja. Saya nggak ngerti kalau kayak gitu," ujar Bu Lastri lembut. Darto menatap kosong ke lantai, lalu berkata pelan tapi jelas, "Setiap malam, Bu, saya lihat kepala orang keluar dari tangki bensin." "Kepala, Bu? Cuma kepala?" Matanya melotot. Rambutnya basah kayak abis direndam. Kadang mulutnya kebuka, kayak mau ngomong. Bu Lastri refleks menutup mulutnya. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Tapi Darto belum selesai tadi malam. "Pas saya jaga sendirian, sekitar jam 1, Pak Arya datang, Bu. Tapi dia nggak sendirian. Dia sama perempuan pakai kebaya hijau. Rambutnya panjang banget. Saya kira istrinya. Tapi saya baru sadar, perempuan itu nggak jalan. Ngambang, Bu. Kakinya nggak nyentuh tanah." Darto mulai menangis. Tangannya menutup wajah, tubuhnya gemetar hebat. "Saya ngikut dari jauh. Mereka ke arah belakang pom, ke sumur tua itu. Saya ngintip dari balik drum, dan Bu, saya lihat sendiri.
perempuan itu bukan manusia. Waktu kena cahaya lampu pom, kulitnya berubah. Jadi sisik kayak ular, tapi matanya cantik banget. Berkilau hijau terang. Saya kayak kesihir, Bu. Nggak bisa gerak. Mereka berdua kayak lagi ngomong bisik-bisik di depan sumur. Ngomong apa? Tanya Bu Lastri pelan. Saya nggak jelas dengarnya. Cuma ada kata-kata kayak, sudah kubayar. Dengan nyawa manusia, sekarang rezekinya ganti. Lalu perempuan itu senyum. Terus kepalanya melingkar ke leher Pak Arya. Kayak ular melilit mangsa. Tapi Pak Arya diam aja, Bu. Dia malah nutup mata dan kayak nikmatin itu semua. Suara Darto makin pelan. Tapi matanya kosong seperti mengingat sesuatu yang menakutkan. Saya pengen teriak, Bu. Tapi nggak bisa. Mulut saya terkunci. Pas saya sadar, mereka berdua udah nggak ada. Tinggal sumur tua itu, tapi airnya jadi merah, Bu. Kayak darah. Bu Lastri yang mendengar semua itu mulai gemetar. Ia tahu dari dulu ada yang aneh dengan Pak Arya. Tapi tak pernah menyangka sampai segitu parahnya. Tuh, kamu tenang dulu. Kamu nginep sini aja malam ini. Besok pagi kita lapor Pak RT. Ya? Tapi Darto langsung geleng keras. Enggak, Bu. Saya nggak mau lama-lama di sini. Saya harus pergi malam ini juga. Saya takut kalau dia tahu saya lihat. Bu Lastri mencoba menahan. Tapi Darto bersikeras. Akhirnya, dengan wajah ketakutan dia pamit dan pergi begitu saja. Malam itu Bu Lastri nggak bisa tidur. Kata-kata Darto terus terngiang di kepalanya. Kepala manusia dari tangki bensin, perempuan bersisik ular, air sumur jadi darah. Terlalu gila untuk dipercaya. Tapi wajah Darto tadi nyata-nyata menunjukkan ketakutan yang tulus. 3 hari berlalu, Darto tak pernah kelihatan lagi di kampung. Warga mengira dia benar-benar kabur keluar kota. Tapi seminggu kemudian, berita mengejutkan datang dari polisi lalu lintas. Darto meninggal dunia di jalur Pantura. Katanya dia ditabrak truk besar tengah malam. Yang bikin ngeri, sopir truk yang menabraknya bersumpah bahwa Darto tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dia berdiri, Bang. Matanya kosong, kayak orang kesurupan. Saya udah klakson berkali-kali. Tapi dia nggak minggir. Pas saya ngerem pun udah terlambat. Kabar itu langsung bikin geger. Bu Lastri nangis sejadi-jadinya. Tapi hal paling aneh adalah waktu polisi menunjukkan barang-barang yang ditemukan di tubuh Darto di kantong bajunya. Ada batu kecil warna hijau yang memancarkan cahaya samar. Batu itu licin seperti sisik. Dan waktu diserahkan ke pihak keluarga, tiba-tiba retak sendiri tanpa sebab. Beberapa malam setelah pemakaman Darto, Bu Lastri mulai diganggu mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Darto berdiri di depan sumur tua di belakang pom bensin. Wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Dari belakangnya muncul sosok perempuan berkebaya hijau dengan mata menyala hijau terang. Perempuan itu tersenyum padanya lalu berbisik, "Jangan ikut campur, Bu." Bu Lastri terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba melupakan mimpi itu. Tapi sejak malam itu, setiap kali lewat dekat pom bensin, ia mencium bau aneh seperti darah dan bunga melati campur amis laut. Beberapa warga yang lain juga mulai mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara, bisikan perempuan memanggil nama mereka dari arah sumur. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berkebaya hijau lewat di depan pom saat dini hari. Tapi anehnya, kalau ditanya ke Pak Arya, dia cuma tersenyum dan bilang, mungkin cuma halusinasi orang capek. Padahal, setiap kali ada kejadian seperti itu, usaha pom bensin makin maju, truk-truk antre makin panjang, dan konon ada beberapa pengusaha besar yang tiba-tiba datang malam-malam untuk bertemu Pak Arya di ruang belakang. Warga makin yakin kalau SPBU Arya Fuel bukan sekadar tempat jual bensin, tapi juga tempat ritual pesugihan yang melibatkan makhluk laut. Cerita Darto jadi buah bibir di mana-mana, meski tak ada bukti nyata. Tapi semua orang tahu, siapapun yang berani membicarakan hal itu terlalu jauh, pasti bakal kena musibah. Don Bu Lastri, sejak malam Darto datang ke rumahnya, tak pernah berani melewati jalan depan pom sendirian lagi. Karena setiap kali malam tiba, dari arah sumur di belakang SPBU, terdengar suara lirih memanggil namanya. Suara seorang laki-laki yang ia kenal betul. Suara Darto. Hujan turun deras malam itu. Petir menembar-nyambar di langit Pantura. Air mengalir deras ke parit di sekitar SPBU Arya Fuel, membawa lumpur dan sampah yang menggumpal di sisi jalan. Pom bensin itu tetap buka seperti biasa. Tapi malam itu cuma ada 1 petugas jaga dan 2 truk yang antre. Tak ada yang sadar bahwa hujan malam itu bakal membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di bawah tanah tempat mereka berdiri. Keesokan paginya, setelah hujan reda, pekerja bernama Parman datang untuk membersihkan area belakang pom yang longsor sebagian. Di sisi tangki bawah tanah terlihat terkikis,
dan ada beberapa potongan besi tua serta bongkahan tanah hitam pekat. Tapi yang bikin Parman kaget, saat ia mencangkul sedikit, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras tapi bukan batu. Ia jongkok dan menyibak tanah pelen-pelen, lalu sontak tubuhnya gemetar. Di dalam tanah terlihat potongan tulang manusia, masih utuh dengan tengkorak yang sebagian tertutup tanah. Dan gelang logam berkarat melingkar di pergelangan tulang tangan kirinya. Parman langsung teriak memanggil rekan-rekannya. Pak, Arya, sini Pak, Ada tuh. Beberapa pekerja lain berdatangan, wajah mereka pucat. Salah satu buru-buru menutupi hidung karena tercium bau busuk campur amis. Tak lama kemudian, suara mobil Fortuner hitam terdengar mendekat. Pak Arya turun dengan wajah datar. Ia hanya melihat sekilas ke arah tanah yang terbuka, lalu menghela napas panjang. "Udah, berhenti semua," katanya dingin. "Tapi Pak, itu kayaknya tulang manusia, Pak," kata Parman dengan suara gemetar. "Enggak, itu tulang sapi. Dulu sini bekas kandang kali," jawab Pak Arya tanpa menatap mereka. "Udah, nggak usah digali lagi. Nanti saya urus." Nada suaranya tegas, seperti perintah yang tak boleh dibantah. Semua pekerja diam, tapi dari wajah mereka jelas terlihat ketakutan dan kebingungan. Salah satu dari mereka, anak muda bernama Wito, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memotret. Ia tahu ini bukan tulang sapi, bentuk tengkoraknya terlalu jelas. Siang itu, hujan turun lagi, dan Pak Arya menyuruh semua pekerja pulang lebih awal. Katanya, area POM mau disterilkan. Tapi malamnya, beberapa warga sekitar melihat sesuatu aneh. Dari arah POM yang seharusnya sudah sepi, terlihat cahaya merah samar di sekitar area yang longsor tadi. Ada suara seperti orang menggali tanah, disusul bunyi logam diseret Bu Lastri, yang rumahnya paling dekat, sempat membuka sedikit jendela untuk mengintip. Dalam cahaya petir, ia melihat Pak Arya berdiri di tepi tangki bensin dengan jas hujan hitam. Di sampingnya ada perempuan berkebaya hijau, berdiri tanpa payung, tapi tubuhnya sama sekali nggak basah. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam legam dan bibirnya tersenyum lebar. Bu Lastri buru-buru menutup jendela dan membaca doa. Tapi meski sudah memejamkan mata, bayangan perempuan itu terus menempel di kepalanya. Keesokan harinya, Wito yang diam-diam memotret tulang itu datang ke warung kopi di depan SPBU dan menunjukkan hasil fotonya ke teman-temannya. Dalam foto itu terlihat jelas tengkorak manusia dengan gelang perak di tangan. Tapi yang bikin merinding, di bagian belakang foto, di area gelap yang tak disadari saat diambil, tampak samar bayangan perempuan berkebaya hijau menatap ke arah kamera. Beberapa orang langsung menyuruh Wito hapus fotonya, tapi dia menolak. Paling juga efek kamera, nggak usah parno, katanya sambil tertawa kecil. Meski jelas-jelas matanya menyiratkan rasa takut, 3 hari kemudian, Wito ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Tubuhnya kaku di lantai, matanya melotot, dan di lehernya ada bekas seperti lilitan ular. Polisi menyebutnya serangan jantung mendadak, tapi warga tahu, ini pasti ada hubungannya dengan foto itu. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani ngomongin soal tulang belulang di pom bensin itu. Semua diam, pura-pura nggak tahu. Tapi rasa takut makin terasa di sekitar sana. Bau amis darah makin sering tercium, apalagi menjelang malam Jumat Kliwon. Beberapa sopir truk mengaku mencium bau busuk yang kuat saat isi bensin tengah malam. Dan mereka sering lihat bayangan perempuan berdiri di samping pom, tersenyum menatap ke arah mereka. Kalau mereka berani menatap balik, perempuan itu lenyap, tapi dalam kaca spion, bayangannya masih ada, berdiri di tengah hujan, rambut panjangnya menempel di wajah, dan matanya gelap seperti lubang tak berdasar. Ada juga cerita dari salah satu teknisi tangki. Namanya Tegar, ia disuruh Pak Arya memeriksa tekanan pompa bensin bawah tanah, karena katanya sistemnya sering error. Tapi begitu membuka panel bawah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Di dalam ruang tangki, bukan cuma ada pipa dan kabel, tapi juga benda-benda aneh. Potongan kain putih yang sudah menguning, gelang perak patah, dan seutas rambut panjang yang terjepit di antara logam. Tegar langsung menutup kembali dan melapor ke atasannya. Tapi tak lama setelah itu, ia dinyatakan dipindahkan ke cabang lain. Anehnya, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Nomor teleponnya mati, dan keluarganya bilang dia nggak pernah pulang. Warga makin yakin, di bawah tangki bensin itu bukan cuma ada bahan bakar, tapi juga makam manusia. Beberapa percaya itu korban tumbal dari ritual pesugihan Pak Arya. Mungkin pekerja-pekerja yang hilang entah kemana. Bu Lastri sempat bermimpi aneh selama beberapa malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pom bensin yang sepi. Lampu-lampunya mati satu persatu, sampai hanya tinggal cahaya merah samar dari tangki bawah. Lalu tanah di bawah kakinya retak, dan dari dalam muncul tenggen-tenggen kurus berwarna hitam menembus tanah.
berusaha meraih sesuatu. Di antara tenggen-tenggen itu, ada wajah Darto, Roni, dan satu lagi yang tak ia kenal. Semua melotot kosong sambil berbisik pelan, "Tolong gali kami." Bu Lastri selalu terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Tapi setiap kali lewat pom itu di pagi hari, ia melihat Pak Arya berdiri di depan pintu kantornya, tersenyum ramah seolah tak ada apa-apa. Beberapa waktu kemudian, pemerintah daerah mengumumkan rencana perbaikan jalan di sekitar SPBU itu. Petugas proyek datang membawa alat berat, tapi begitu ekskavator menyentuh area belakang pom, tiba-tiba mesin mati total. Operatornya bilang, tanah di sana seperti menolak digali mesinnya. Aneh Pak, baru aja nyentuh tanah, langsung ngadat, padahal sebelumnya lancar, katanya bingung. Pak Arya datang, menepuk bahu operator sambil tersenyum dingin. "Udah, biar saya yang urus. Kalian kerjain sisi depan aja, belakang nggak usah diganggu." Operator itu menurut, tapi malamnya, ia mimpi buruk. Melihat dirinya terjebak di bawah tanah, di antara tulang-tulang manusia yang menatapnya dengan mata kosong. Besoknya, ia izin gak masuk kerja. Setelah kejadian itu, warga sekitar benar-benar yakin kalau SPBU Area Fuel dibangun di atas kuburan pesugihan. Bukan kuburan biasa, tapi tempat penguburan tumbal yang diberikan untuk makhluk laut yang bersekutu dengan Pak Arya. Dan yang paling mengerikan, makin banyak korban yang hilang, tapi makin besar pula usaha Pak Arya sekarang. Setiap kali malam turun dan lampu merah pom bensin itu menyala di kejauhan, orang-orang yang lewat Pantura selalu mempercepat laju kendaraannya. Karena mereka tahu, di bawah tangki bensin yang tampak biasa itu, ada puluhan tubuh manusia yang tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu, mungkin, giliran berikutnya. Malam itu udara terasa berat, hujan gerimis membasahi jalan Pantura yang sepi. Hanya suara kendaraan besar yang lewat sesekali, memantul di genangan air yang menutupi aspal. Di kejauhan, papan neon bertuliskan, Area Fuel masih menyala redup, meski sebagian hurufnya sudah mati. Pom bensin itu tampak seperti bangunan tua yang bertahan di tengah kehampaan, berdiri angkuh, tapi penuh misteri. Malam itu, seorang konten kreator misteri bernama Arga datang dengan mobilnya. Cowok itu dikenal di dunia YouTube karena sering membuat konten explore tempat angker. Tapi malam ini, ia sendiri mengaku agak ragu. Katanya pom ini bekas tempat pesugihan, tapi ya, kita lihat aja nanti. Gumamnya pelan, sambil menyiapkan kamera dan senter kepala. Jam menunjukkan jam 0:47. Arga keluar dari mobilnya dengan jaket hitam dan celana panjang. Hujan makin deras, tapi dia tetap nekat melangkah. Dari luar, pom bensin itu tampak sunyi. Tak ada petugas, tak ada suara manusia. Hanya suara gerimis dan gemerisik daun yang terhempas angin. Arga menyalakan kameranya dan mulai berbicara. "Oke guys, sekarang gue udah di depan pom bensin yang katanya angker banget di jalur Pantura. Warga sekitar bilang, pemiliknya, Pak Arya, punya pesugihan. Katanya juga, ada sumur di belakang pom yang jadi tempat ritual. Dia mencoba membuka pagar samping yang biasanya tertutup rapat. Aneh, malam itu tidak dikunci. Wah, ini kebuka guys. Kayak ada yang nungguin gue." Katanya setengah bercanda tapi terdengar gugup. Saat melangkah masuk, senter kepalanya menyorot ke arah mesin pom yang berkarat. Tetesan air hujan jatuh dari atap seng ke tanah bercampur lumpur. Tapi, di antara suara rintik hujan, Arga mendengar sesuatu. Suara lirih seperti seseorang menangis. Arga nafasnya tertahan. Suara itu datang dari belakang bangunan, arah sumur yang disebut-sebut warga. "Halo," serunya pelan. Tak ada jawaban, tapi tangisan itu makin jelas, lembut, seperti suara perempuan. "Oke, ini mulai nggak beres," katanya dengan suara bergetar. Kamera terus merekam saat Arga berjalan pelan menyusuri sisi bangunan. Ia melihat dinding penuh lumut, beberapa drum bekas, dan akhirnya sumur tua di ujung tanah, tepat di belakang tangki besar. Sumur itu ditutupi papan kayu, tapi papan itu bergeser sedikit. Dari selannya, muncul uap tipis seperti kabut. Arga mendik, "Wah, ini dia guys, sumur yang katanya dipakai buat ritual." Suaranya terdengar pelan di rekaman. Tapi sebelum dia sempat bicara lagi, suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini jelas, tepat di belakangnya. "Kamu datang juga?" Arga spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya hujan dan bayangan dirinya di genangan air. Dia menelan ludah. Enggak mungkin," katanya pelan, sambil mundur. Kamera bergetar karena tangannya mulai gemetar. Saat dia menyorot ke arah sumur lagi, papan penutup tiba-tiba bergerak sendiri. Pelan tapi jelas, seperti ada yang mendorong dari bawah. Dari celah papan itu muncul tangan pucat.
Jari-jarinya panjang dan berlumur lumpur. Arga langsung teriak, "Astaga, siapa di dalam? Hei!" Tapi tangan itu makin keluar. Lalu perlahan disusul oleh rambut panjang yang basah, meneteskan air. Sosok perempuan berkebaya hijau merangkak naik dari sumur. Wajahnya samar tapi senyumannya menakutkan. Arga panik, kamera jatuh ke tanah. Suara langkahnya terdengar berlari menjauh, disertai derak hujan dan suara napasnya yang berat. Tapi tiba-tiba, ada suara laki-laki dari arah sumur, berat dan menggema. "Kau ganggu tempatku," teriaknya keras. Suara itu menggema di seluruh area pom, membuat Arga berhenti. Kamera yang jatuh merekam dari bawah, memperlihatkan bayangan sosok tinggi berdiri di belakangnya. Sosok itu mendekat, perlahan. Dalam detik berikutnya, suara Arga menjerit panjang, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga yang lewat melihat mobil Arga masih terparkir di depan pom. Mesin mobilnya masih hidup, lampu menyala, tapi pintunya terbuka sedikit. Mereka memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Setelah dicek, di dalam mobil hanya ada kamera yang masih menyala. Di layar, terekam gambar terakhir wajah Pak Arya menatap lurus ke kamera. Matanya merah menyala, kulitnya pucat, dan di belakangnya tampak sosok perempuan berkebaya hijau berdiri dengan senyum aneh. Rekaman itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Salah satu warga, Bu Lastri, yang pertama kali melihatnya langsung menjerit dan jatuh pingsan. Sejak hari itu, pom bensin Arya Fuel ditutup polisi untuk sementara. Tapi anehnya, meski disegel lampu-lampu di sana masih menyala setiap malam, kadang terlihat bayangan orang mengisi bensin padahal pom itu sudah kosong. Beberapa sopir truk yang lewat tengah malam bersaksi pernah melihat sosok laki-laki berdiri di depan pom, memakai seragam petugas. Ketika didekati, sosok itu hilang. Ada juga yang bilang melihat perempuan berkebaya hijau berdiri di samping tangki bensin sambil memegang kendi tanah liat. Setiap kali ada yang menatap terlalu lama, kendaraan mereka pasti mogok tepat di depan pom itu. Warga mulai percaya yang terjadi pada Arga bukan kecelakaan biasa. Beberapa orang yang coba mencari jasadnya keesokan harinya menemukan bekas lumpur kaki di sekitar sumur. Tapi jejaknya berhenti di pinggir tangki bensin, seolah dia ditelan bumi. Petugas yang membersihkan area itu bilang sempat mencium bau amis dan bunga melati bercampur bensin. Malam berikutnya, seorang polisi datang sendirian untuk mengambil rekaman kamera Arga sebagai barang bukti. Tapi sejak malam itu, polisi itu pun menghilang. Mobil dinasnya ditemukan di depan pom dengan mesin mati, pintu terkunci dari dalam. Di dashboardnya, hanya ada catatan tulisan tangan. Dia tidak suka diganggu, jangan buka sumur itu. Setelah kejadian itu, tak ada yang berani mendekati pom bensin Arya Fuel lagi. Hujan yang turun tiap malam membuat suasananya makin kelam. Warga yang tinggal di sekitar sana sering mendengar suara tawa perempuan, disusul dengan aroma bensin yang menyengat. Kadang, di kejauhan terlihat sosok Pak Arya sedang menatap dari balik kaca ruang kantor pom. Padahal sudah lama tak ada yang melihat dia hidup-hidup. Rumor beredar kalau setiap malam Jumat Kliwon, tangki bensin di sana bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Dan di waktu itu pula, cahaya hijau samar sering muncul dari arah sumur belakang. Beberapa orang yang nekat menatap terlalu lama mengaku melihat bayangan banyak tangan keluar dari dalam tanah, seolah memanggil seseorang. Pom bensin itu kini dijuluki warga sebagai pom bensin neraka Pantura. Mereka percaya sumur di belakangnya bukan sumur biasa, tapi pintu menuju dunia lain, tempat roh-roh tumbal Pak Arya disimpan agar pesugihannya terus berjalan. Tak ada yang tahu apakah Arga masih hidup atau sudah menjadi bagian dari mereka. Yang pasti, setiap kali hujan turun dan suara gemuruh truk lewat, kadang terdengar lirih dari kejauhan. Suara laki-laki berbisik pelan, "Jangan ganggu tempatku." Beberapa bulan setelah kejadian menghebohkan itu, pom bensin Arya Fuel benar-benar tutup. Tak ada lagi kendaraan yang mampir. Tak ada lagi petugas yang berdiri dengan seragam biru muda di bawah lampu temaram. Papan nama di depan pom, yang dulu bertuliskan Arya Fuel dengan huruf besar, kini hanya tinggal setengah. Sebagian hurufnya jatuh, tergantung miring, berderit pelan saat tertiup angin laut Pantura. Cat dinding bangunan mulai mengelupas, dan rumput liar tumbuh menutupi area tempat biasanya mobil parkir. Seolah tempat itu dibiarkan mati perlahan. Warga sekitar bilang, sejak hari Arga menghilang, Pak Arya juga nggak pernah kelihatan lagi. Rumahnya kosong, pagarnya berkarat, dan di dalamnya cuma ada perabotan berdebu. Beberapa orang yang iseng ngintip dari luar pagar, katanya melihat kursi ruang tamu masih berantakan, seperti ditinggal buru-buru. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, ada yang bilang malam-malam suka kelihatan bayangan orang duduk di dalam rumah itu, seperti sedang memperhatikan tamu yang datang. Orang-orang mulai menghindari area itu, terutama saat malam tiba.
Apalagi kalau malam Jumat Kliwon, sopir-sopir truk yang lewat Pantura bahkan hafal. Begitu mendekati pom area fuel, mereka langsung tancap gas. Jangan pelan di situ, nanti diikutin. Begitu kata mereka. Tapi selalu ada aja yang penasaran. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, seorang sopir truk box bernama Kusno lewat sendirian. Hujan rintik turun dan dia mulai mengantuk. Karena bensin tinggal sedikit, ia memutuskan berhenti di depan pom itu sebentar. Sekadar menyalakan rokok dan istirahat sebentar. Ia tahu pom itu sudah lama tutup, tapi tempatnya agak lapang dan aman buat parkir. Waktu dia turun dari truk, suasananya aneh, sepi banget, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti pelan di belakangnya. Kusno menoleh, melihat mobil hitam tua, entah dari mana datangnya, berhenti tepat di depan pom. Lampu mobilnya menyala redup, tapi di dalamnya tidak terlihat siapapun. Mesin mobil masih hidup, bunyinya berat dan kasar, seperti mesin tua yang sudah lama nggak diservis. Kusno pikir mungkin ada orang lain yang juga mau numpang berhenti. Tapi beberapa detik kemudian, dari dalam mobil terdengar suara tawa lirih. Suara perempuan, pelan, tapi jelas. Hai hai hai. Suara itu membuat bulu kuduk Kusno berdiri. Ia mematikan rokok dan mencoba masuk ke dalam truknya lagi. Tapi langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menarik dari belakang. Saat ia menoleh, kaca jendela mobil hitam itu perlahan terbuka, dan dari dalam terlihat tangan pucat keluar pelan-pelan, seolah ingin melambai. Lalu dari balik kaca muncul wajah perempuan berkebaya hijau, senyumannya lebar, matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata. Kusno teriak second keng ya dan langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu sambil gemetar hebat. Sejak kejadian itu, cerita tentang mobil hitam misterius di depan pom area fuel menyebar cepat. Banyak yang bilang itu mobil Paria sendiri. Dulu memang dia selalu pakai sedan hitam tua kemana-mana. Tapi setelah dia menghilang, mobil itu nggak pernah ditemukan lagi. Dan anehnya, suara mesin mobil itu masih sering terdengar. Deru kasar yang muncul entah dari mana. Biasanya di antara pukul 1 sampai 3 pagi. Kadang, warga juga mencium bau bensin menyengat yang tiba-tiba muncul di udara. Tidak ada kendaraan lewat, tapi baunya begitu kuat sampai bikin sesak napas. Beberapa orang yang mencium bau itu terlalu lama bilang suka mimpi buruk malamnya. Mimpi tentang sumur, darah, dan perempuan yang memanggil dari kegelapan. Suatu malam, 2 anak muda dari desa sebelah nekat datang buat bikin konten TikTok. Mereka bawa kamera, dan niatnya cuma iseng. Pengen nunjukin ke followers kalau cerita pom bensin angker itu cuma bualan. Mereka tertawa-tawa di awal video, bercanda sambil menyorot papan pom yang udah reyot. Tapi, sekitar 5 menit setelah mereka rekam, suasana berubah. Dalam video yang akhirnya sempat tersebar, terdengar suara salah satu dari mereka bilang, lo denger nggak? Kayak ada suara cewek nangis. Kamera berputar pelan, menyorot ke arah sumur di belakang. Lalu, dalam hitungan detik lampu senter mereka mati. Hanya suara napas panik dan langkah tergesa-gesa yang terekam. Setelah itu, video terputus. Keesokan harinya, polisi menemukan motor mereka masih terparkir di depan pom. Tapi kedua anak muda itu hilang. Sampai sekarang, nggak pernah ditemukan. Orang tua mereka hanya bisa pasrah. Dan warga sekitar makin yakin ada sesuatu yang hidup di bawah pom itu. Konon, ada satu orang pintar dari desa lain yang pernah dipanggil untuk membersihkan area pom. Namanya Mbah Rono. Ia datang malam-malam, hanya membawa tasbih dan kendi air. Katanya, pom itu berdiri di atas makam para tumbal pesugihan Pak Arya. Mbah Rono sempat membaca doa di sekitar tangki. Tapi baru sebentar, ia langsung muntah darah dan jatuh pingsan. Saat sadar, matanya merah dan suaranya berubah berat. Ia cuma bilang satu kalimat sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu selamanya. Dia belum puas. Darahnya belum cukup. Sejak malam itu, hujan deras mengguyur Pantura selama 3 hari berturut-turut. Setiap kali petir menyambar, warga bisa melihat bayangan besar berdiri di atap pom. Seperti sosok laki-laki tinggi memakai jas hitam, berdiri tegap menatap jalanan. Orang-orang yakin itu Pak Arya. Tapi yang bikin merinding, kadang di bawah bayangan itu terlihat sosok perempuan berkebaya hijau melingkar di kakinya. Seperti ular raksasa yang menjaganya. Dan kalau ada kendaraan lewat pas jam 2 pagi, kadang mereka melihat tangki bensin di sana menyala samar dari dalam. Seperti berisi cahaya merah. Diikuti bisikan halus dari arah sumur yang menggema pelan. Masih banyak yang haus darah. Warga sudah lama ingin membongkar pom itu, tapi setiap kali alat berat didatangkan, selalu ada saja kejadian aneh. Pernah, satu alat ekskavator tiba-tiba terbakar sendiri tanpa sebab. Operatornya bilang dia sempat melihat tangan keluar dari tanah, menarik rantai alat itu sebelum api muncul. Akhirnya proyek dihentikan total. Pemerintah pun menyerah.
membiarkan tempat itu kosong. Kini, SPBU Area Fuel menjadi semacam tempat terlarang. Nggak ada yang berani melintas pelan di sana. Bahkan Google Maps mencatat area itu sering kehilangan sinyal GPS. Dan bagi warga sekitar, tempat itu jadi semacam pengingat bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Malam-malam tertentu, terutama saat hujan dan kabut turun tebal, orang yang lewat kadang melihat siluet laki-laki berdiri di bawah papan pom. Dari jauh tampak seperti petugas pom biasa, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, mukanya datar, matanya kosong, dan tangannya memegang jerigen berisi darah. Di belakangnya, bayangan perempuan berkebaya hijau terlihat berdiri sambil tersenyum. Entah Pak Arya masih hidup atau tidak, tak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, pom bensin itu tidak pernah benar-benar mati. Ia masih hidup dengan caranya sendiri, menghisap energi, darah, dan rasa takut dari siapapun yang lewat. Sampai sekarang, kalau kamu melintas di jalur Pantura dan mencium bau bensin padahal tak ada kendaraan di sekitar, jangan pernah berhenti. Karena mungkin saja, di balik gelapnya malam itu, Pak Arya sedang menatapmu dari jendela pom yang retak. Sambil berbisik pelan, masih banyak yang haus darah. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.